Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya aturan atau fatwa MUI atas haramnya saud horeg, sudah bergabung bersama kami ada Ma'ruf Qauzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Sosiolog Universitas Indonesia Prof. Sigit Rohadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Ma'ruf terlebih dahulu. Pak Ma'ruf, apa yang kemudian menjadi nilai dasar MUI Jawa Timur mengharamkan aktivitas saud horeg ini? Ini apakah terkait dengan unsur musiknya atau volume musiknya atau terkait dengan aktivitas masyarakat dalam kegiatan di saud horeg ini? Seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi dulu ada yang namanya konser musik ya. Konser musik itu ada di lapangan dan berizin. Silahkan yang datang ke tempat tersebut untuk mendengarkan apa yang menjadi kesenangan mereka dan hobi mereka. Lalu tiba-tiba ada dentuman suara yang setara dengan sound daripada konser musik ini dibawa ke jalanan, dibawa ke pemukiman. Kalau konser musik itu ada izin, lah ini tidak ada izin kok dibiarkan. Padahal saya sudah ketika membahas dengan MUI, kami sudah mendatangkan Prof. Nyilo Purnami dari Dr. Sutomo. Ada beberapa yang rentan terhadap bisingnya yang sampai mendekati 200 desibel itu. Ada anak kecil yang kurang umur 1 tahun, kemudian ada orang yang sakit, ada orang tua, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya dari kami ini ingin ditertibkan. Lawang konser musik ada izinnya di tempat terbatas, lah kok ini dengan sebegitu dahsyatnya, ini kemudian diarak, dibawa ke perkampungan. Teman-teman karena kebetulan saya mengundang mereka selaku pemilik atau penyewa sound horeg itu, mereka bilang ini dulu awalnya adalah musik Agustusan yang dibawa dengan becak. Lalu lama-kelamaan lebih besar, ganti ke pickup. Sekarang kepada yang lebih besar namanya truk. Nah, karena dari dulu tidak dicegah, akhirnya kemudian ini menjadi sesuatu yang teramat sangat besar, dan rupanya polisi tidak bisa menghentikan karena belum ada aturan yang melarang. Nah, makanya kami dari MUI ini mendorong ke gubernur atau pergub atau di sebagian daerah kabupaten kota sudah membuat aturan sehingga bukannya kami melarang enggak, tapi ditertibkan tempatnya, waktunya, dan ya seperti yang ingin melakukan konser seperti musik, dan itu sudah berlaku lama di negara kita. Pak Ma'ruf, lantas apakah fatwa ini sudah melalui kajian ataupun juga pertemuan dengan para pengusaha sound horeg ini yang tujuannya agar mereka memahami maksud dari MUI mengeluarkan fatwa ini, dan apakah kemudian fatwa haram ini akan berlaku secara nasional atau hanya di lingkup Jawa Timur saja? Seperti apa? Nah, pertama kami sangat senang saat itu ada beberapa pemilik penyewa sound horeg itu yang hadir ke tempat kami. Ada Mas Brewok panggilannya, ada Mas David. Mereka ini sangat welcome. Mereka ini sempat bilang, tolong koreksi kami mana sisi haramnya, kata beliau. Maka yang disampaikan yaitu tadi, sisi mengganggunya, kemudian sisi daya rusaknya. Karena ketika sound itu misalnya digunakan untuk sholawatan ya, ada misalnya pengajian Gus yang populer, Gus Ikdam. Itu kan juga pakai sound ini. Tetapi tidak sampai memekikkan telinga warga kampung karena ada di tempat tertentu. Kemudian juga tidak sampai menyebabkan gemuruh, genteng berjatuhan, kaca pecah, dan lain sebagainya. Jadi sisi itu ya, sisi yang jangan melewati perkampungan, jangan melewati pemukiman, karena yang datang kepada kami itu ada seorang ibu dari Kediri. Dia membawa petisi 800 tanda tangan yang merasa terganggu saat itu di Kediri. Kalau ini apakah menjadi fenomena fatwa Indonesia? Ini kita melihat aturan di MUI itu Mbak, adalah kalau
masih terjadi di dalam satu lingkup provinsi, maka fatwa itu cukup ditangani MUI Jawa Timur. Tapi kalau sudah merebak ke berbagai provinsi, maka nanti akan ditangani oleh MUI Pusat. Baik, oke. Saya mau ke Sosiolog Universitas Nasional, Prof. Sigit. Prof. Sigit, bagaimana kemudian pandangan Prof terkait dengan fenomena ini? Ya, jadi sound orek ini sebenarnya salah satu bentuk kreativitas seni masyarakat kelas bawah, masyarakat pinggiran. Mereka masyarakat pinggiran itu merangkai seni yang penting bagaimana bisa menyenangkan masyarakat kelas bawah, mendatangkan kegembiraan bagi komunitasnya, dan bagaimana seni yang mereka tunjukkan itu bisa menghibur. Nah, lalu muncullah komunitas-komunitas yang mengkreasi musik yang tadinya hanyalah pertunjukan-pertunjukan kampung, kemudian berkembang menjadi pertunjukan yang dikelola oleh komunitas-komunitas. Oke. Nah, ini berbeda dengan seni kelas menengah ke atas yang lebih menekankan budaya halus, budaya sopan santun, lebih menekankan aspek-aspek keteraturan. Kalau kelas bawah ini kan memang mereka berupaya untuk menarik penonton sebanyak-banyaknya. Dan upaya itu kemudian menjadi kompetisi antar besar-besaran desibel. Yang semula hanya 50, 80 desibel, lalu ada kompetitornya munculnya sekitar 100, lalu mereka menandingi 150, dan sekarang sepertinya sudah mencapai 180 sampai 200 gitu. Memang ada beberapa aspek negatif ya. Aspek negatif seperti merusak bangunan. Saya pikir itu betul, kaca-kaca pada pecah gitu. Kemudian memekakkan telinga, dan terutama kalau mereka masuk ke kampung-kampung, itu para lansia yang punya gangguan jantung, anak-anak dan sebagainya, ini bisa terganggu kesehatannya. Yang tidak kalah penting, suara yang memekakkan telinga itu bisa memancing munculnya kejahatan-kejahatan. Oke. Karena itu yang terpenting sebenarnya bukan dilarang. Kalau sudah ada pertemuan berkali-kali dengan komunitas sound orek, maka pertemuan itu harus kemudian ditindaklanjuti dengan katakanlah peraturan wali kota atau peraturan gubernur yang mengizinkan berapa desibel, yang melarang masuk ke kampung-kampung, katakanlah di dalam satu lapangan tertentu gitu. Karena bagaimana? Sound yang sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, itu juga dipakai untuk komunitas pengajian-pengajian. Jadi kalau nanti untuk komunitas non-pengajian dilarang, ini dianggap satu perilaku yang diskriminatif. Boleh, tetapi harus di lapangan, katakanlah begitu. Boleh, tetapi tidak boleh masuk ke kampung-kampung, misalnya seperti itu. Ini jadi... Prof. Sigit, saya sudah dapat intinya. Jadi artinya sebaiknya jangan dilarang, tetapi dibuat aturan dari pihak pemerintah daerah. Lantas kalau Pak Ma'ruf sendiri menanggapi pernyataan ini seperti apa? Dari hasil pembicaraan dengan para pengusaha sound horek seperti apa? Oke, jadi karena mereka ini pemilik sound ya, dan setiap kita sampaikan bahwa suara keras itu mengganggu kebisingan, berpotensi merusak telinga. Mereka menjawab, kami bertahun-tahun di depan sound, di belakang sound, tidak terjadi apa-apa. Jadi itu kata orang Jawa sudah menter namanya, sudah tahan. Tetapi tidak semua orang kan sama seperti beliau. Kemudian ketika memang terjadi perdebatan lah ya antara dokter spesialis THT dengan teman-teman itu, saling ada diskusi tentang data juga. Meminta data, mana data orang yang jadi tuli gara-gara sound horek misalnya. Karena Prof. Nyilo itu mungkin tidak menangani secara langsung sehingga beliau tidak menyampaikan korban. Tapi boleh jadi tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah seperti di Malang Selatan
ataupun juga di wilayah Jember dan lain sebagainya, memang ada dokter spesialis THT yang menangani itu. Ya, jadi bagaimanapun teman-teman ini, mereka itu tetap membela diri agar kemudian menjadi boleh, menjadi sah. Tetapi dengan pertemuan kemarin, pada intinya, karena mereka ini di Jawa Timur lebih dari 1.200 paguyuban Sonhorek. Ini betul yang disampaikan oleh Profesor tadi, ini adalah gerakan semacam hiburan dari saudara-saudara kita yang murah. Tapi meskipun murah itu maksudnya bagi yang menonton, kalau pemiliknya itu ratusan juta sampai miliaran itu tentu. Tapi yang mereka sekira datang lalu senang bersama-sama, kita tidak melarang mereka bersenang-senang. Silahkan, kita ini menghadapi masalah ruwet, masalah problem, silahkan. Cuma ketika mencari kesenangan, jangan sampai di saat itu juga merugikan kepada orang lain. Karena kita bagaimanapun berkumpul dengan banyak orang, berkumpul dengan komunitas. Permisi Mbak, permisi Bu. Saya ada dosen dari luar negeri, itu ngajar di Surabaya. Ngajar di Surabaya, lalu dosen ini ditanya, apa pengalaman Anda yang kurang enak di Surabaya? Beliau menjawab begini, Surabaya is the noise city. Surabaya ini kota berisik, kota bising. Mungkin dia tidak biasa dengar azan ya, tidak biasa dengar kelakpot brong, tidak pernah. Jadi begitu di Tahan Surabaya dulu, Pak hanya Ma'ruf. mendengar azan. Kita dengar pendapat dari Prof. Sigit menanggapi tadi pernyataan dari Pak Ma'ruf bahwasannya ini meskipun sudah diberikan pengertian bahwasannya untuk mencari hiburan, untuk menjadi ajang aktualisasi diri ini tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah merugikan orang, sudah membuat kerusakan fasilitas umum, ini tentunya bukan hal yang baik begitu. Lantas kalau menurut Prof. Sigit sendiri, ini apakah sebagai bentuk penyimpangan dalam bersosial karena mengabaikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan ini merugikan warga lainnya? Seperti apa Prof? Ya, Sonhorek ini sudah berkembang menjadi wahana ekspresi, menjadi wahana untuk aktualisasi diri masyarakat kelas bawah, wahana untuk meraih pendapatan. Juga kemudian sudah berkembang menjadi ajang bisnis yang cukup menjanjikan. Di sana juga bergulir modal yang cukup besar. Tadi disampaikan Pak Ustadz, dari Pak Ma'ruf itu dari miliaran modalnya. Saya kira tidak menutup data itu benar. Karena yang diusung soundnya itu jumlahnya puluhan dengan kapasitas yang begitu besar, dengan alat-alat yang begitu besar, dan itu sudah dari situ tuh roda perputaran ekonomi sudah cukup besar, menghibur masyarakat bawah. Mereka yang ingin membuat konten dari itu juga kemudian saling berebut, saling untuk merekam, saling mempublikasikan, dan ini sudah menjadi ajang ekonomi bersama. Nah, karena itu kalau ini tiba-tiba dilarang tanpa adanya sosialisasi, tanpa mendidik, saya pikir boleh, tidak apa-apa, karena ini ajang kreativitas yang tidak boleh melampaui sekian desibel yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Kalau PBB, WHO ini merekomendasikan 85 desibel. Saya pikir di negeri kita antara 85 sampai 100 itu cukup lah, dan jangan dilarang, jangan diizinkan masuk ke jalan-jalan kecil, karena kalau masuk ke jalan-jalan kecil, pengguna jalan yang lain tidak bisa lewat, hanya boleh di lapangan, di tempat-tempat tertentu, silahkan. Karena ini ekspresi seni masyarakat kelas bawah yang sudah terlanjur berkembang menjadi dari hal yang kecil yang hanya pertunjukan kampung, sekarang sudah menjadi industri. Jangan Prof. Sigit, kreativitas ini kemudian di stop. Gitu. Prof. Sigit, maaf saya potong. Jadi artinya kalau tidak dengan fatwa haram MUI, ini sebaiknya diberikan aturan yang jelas dan juga sanksi apabila melanggar. Seperti itu, singkat saja. Betul. Sebenarnya lebih ditangani oleh pihak keamanan dulu. Saya menyayangkan kalau MUI tiba-tiba mengeluarkan fatwa, karena fatwa MUI ini sakral betul. Jadi belum sudah ditangani MUI, ini saya pikir langkah yang
tahap-tahap yang kurang tepat. MUI ini institusi terakhir. Ketika institusi-institusi yang lain itu tidak mempan, baru MUI mengeksekusi ini haram gitu. Nah, tapi yang saya belum membaca SK Bupati, SK Gubernur, Pak Rob kemudian mengeksekusi ini haram. Apa ini nggak kasihan kepada mereka ribuan orang yang terlibat di dalam industri sound horeg ini? Baik, ini diskusi yang sangat menarik, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Ma'ruf Kozin dan juga Prof. Sigit. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.